Mencermati pendidikan anak dari usia dini. Dahulu pendidikan anak-anak prasekolah sebelum masuk sekolah dasar di bawah 6 tahun belum dipandang perlu. Lalu ada perkembangan. Menurut ilmu psikologi anak, usia di bawah 6 tahun sudah perlu untuk belajar. Meskipun kegiatan belajar itu sambil bermain, learning by playing, maka berkembanglah taman kanak-kanak TK. Tugas guru melalui permainan itu ialah untuk memacu berkembangnya kemampuan akan keberadaan, power of being, citra diri, aktualisasi diri, lalu kemampuan untuk mengetahui, power of knowing, yaitu rasa ingin tahu, menemukan hal-hal baru dan sebagainya. Lalu kemampuan untuk merasa, power of feeling, yaitu berbagi, solidar, kerjasama, empati dan sebagainya. Berikutnya kemampuan untuk mencintai, yaitu power of love, cinta akan alam, lingkungan, budaya hidup bersih, rapi, dan sebagainya. Tugas guru melalui permainan itu adalah untuk memacu berkembangnya kemampuan akan keberadaan, citra diri, aktualisasi diri, kemampuan untuk mengetahui, rasa ingin tahu dan menemukan hal-hal baru. Setelah menjamur TK di mana-mana, ada yang lebih dini lagi, yaitu untuk 0 kecil 4 tahun dan 0 besar 5 tahun. Kini tren lebih dini lagi, yaitu kurang dari 3 tahun yang disebut PAUD, pendidikan usia dini. Kini dari usia 3 tahun sampai 5 tahun disebut PAUD. Yang dulu disebut hanya taman, ini disebut pendidikan. Dr. Randa Gerda Kawanweni, dosen keguruan dan ilmu pendidikan Unika Atmajaya, Jakarta, menilai PAUD sangat penting karena menjadi pondasi bagi pendidikan di atasnya. Usia baru lahir hingga 6 tahun, menurut pakar psikologi, merupakan proses pertumbuhan perkembangan yang sangat pesat atau usia emas, golden age. Karena berkembangnya yang demikian pesat pula, maka usia balita di bawah 5 tahun disebut sebagai periode sensitif period. Ini PAUD menjamur di mana-mana karena program PAUD didukung oleh dana pinjaman dari Bank Dunia. Sedemikian menjamurnya sehingga sampai salah arah. Proses PAUD yang seharusnya lekat dengan dunia bermain malah diajar untuk berkembang calistung, membaca, menulis, berhitung, yang disinyalir justru akan memasung kreativitas anak. Bahkan di Tengerai sudah berlangsung lama ada sekolah-sekolah SD yang mensyaratkan menerima murid dari TK dan sudah berkembang kemampuannya dalam calistung. Konon hal ini akan dilarang oleh Dirjen Pendidikan. Berkaitan dengan PAUD ini, pernah diadakan seminar internasional dan lokakarya di Denpasar, Bali, tanggal 30 November 2011, yang dihadiri oleh 500 peserta dari seluruh Indonesia. Ini semua menandakan betapa penting dan alangkah besar perhatian dunia terhadap PAUD. Lalu apakah hubungan PAUD dengan BIA dan BIR, Bina Iman Anak Remaja dan Bina Iman Anak dan Bina Iman Anak Remaja yang ada dalam Gereja Katolik? Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja ataupun sekolah minggu adalah PAUD di lingkungan Gereja Katolik yang diakui keberadaannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepedulian gereja pada anak-anak juga terlihat dari
Tema BKSN Bulan Kita Suci Nasional tahun 2011 lalu, yaitu memperkenalkan Kita Suci pada anak-anak. Juga sidang para uskup pernah 17 November 2011 menerbitkan pesan pastoral tentang katekese. Perlunya dikembangkan program katekese yang menyeluruh dan berkesinambungan sejak usia dini sampai usia lanjut. Karena pengakuan ini memungkinkan kerjasama pihak pemerintah, Humas Katolik dengan pihak gereja. Di Keuskupan Tanjung Karang untuk hal ini telah terwujud, yaitu dengan diadakannya workshop pembina PAUD Bina Iman Remaja Katolik di Hotel Krida Wisata Bandar Lampung, dan seperti ditulis dalam banner temanya, mendengarkan Allah bercerita. Dengan selugu anak-anak yang didampinginya, para pendamping menyampaikan refleksinya, dan apabila sungguh-sungguh disimak akan sangat bermanfaat bagi para pendamping anak. Tuhan selalu memberkati karya yang dikerjakan dengan tulus dan jujur. Dengan memaparkan hal di atas, saya hanya mempunyai satu maksud: perhatian terhadap pendidikan anak usia dini telah mendunia, menginternasional, dan telah menjamur di berbagai pelosok tempat, yaitu melokal. Sekarang tinggal bagaimana sikap para orang tua yang memiliki anak. Adakah mereka tidak peduli dan membiarkan anak-anaknya tanpa pembinaan? Janganlah kita biarkan pembinaan yang ada, yaitu Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja. Jangan biarkan mereka binasa dalam pendidikan iman yang tidak terarah atau tidak mendapatkannya. Kita telah mendoakannya saat orang tua membaptiskan mereka. Allah Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah anak-anak ini agar mereka dijauhkan dari mara bahaya dan aneka godaan bla bla bla. Lancar kita doakan, namun harus kita upayakan juga agar dia didekatkan dengan keselamatan. Maka kita belum cukup dengan mendoakan, hanya ada upaya konkret dari orang tua, antara lain: 1. Ikut Ekaristi dalam gereja dan tidak kita biarkan ngobrol di luar. 2. Maju untuk menerima berkat di dahi dari imam. 3. Mengikutkan anak-anak ke Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja atau sekolah minggu atau apapun sebutannya. 4. Ikut proses persiapan untuk menerima komuni pertama. 5. Ikut kegiatan BIA-BIR atau SEKAMI, Serikat Kerasulan Anak Misioner. Terlibat aktif dalam misinar, KOR, kemah, dan lektor remaja, serta persiapan krisma. Demi terbinanya iman anak, saya setuju usulan Romo Yakobus Tarigan PR, pengurus inti liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia, agar usia penerimaan komuni pertama ditinjau kembali. Menurut beliau, kita telah terjebak dalam rasionalisme Aufklärung atau pencerahan yang mendewakan ilmu pengetahuan. Akibatnya komuni pertama diterima setelah usia SD kelas 6, kelas 4, dan bahkan SMP. Sebaiknya, menurut beliau, komuni pertama diadakan pada SD kelas 1 atau 2. Kita lebih cenderung menekankan saya mengerti supaya saya percaya, dan mengabaikan saya percaya supaya saya mengerti. Lihat majalah Hidup nomor 37 tahun 2011 halaman 42.
bulan September. Nomor 11. Semoga ke depan pembinaan anak dan remaja mendapat perhatian memadai, sinergi berbagai pihak karena didorong oleh betapa pentingnya pembinaan usia dini. Bukankah Yesus telah memberikan teladannya bagi kita bagaimana kita harus bersikap terhadap anak-anak? Sabdanya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 14 dan ayat 16. Iya, jadi peluk dan berkati, bukan usir dan halangi. Tuhan memberkati kita. Amin.